Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oktavianti Tamba, NIM L1A1200040. Saya berasal dari kelas R002. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang famili-famili dari Kingdom Plantae. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 14. Pada pertemuan 8 terdapat 4 jenis famili. Yang pertama, famili Fagaceae, yang kedua famili Casuarinaceae, yang ketiga famili Santalaceae, yang keempat famili Moraceae. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang famili Fagaceae. Karakteristik dari famili Fagaceae adalah pohon, daun tunggal, berseling, stipule gugur, bunga uniseksual, majemuk tak terbatas, bunga nut dengan biji didukung oleh cap cupula atau dibungkus oleh involucre yang berduri. Ada 8 marga yang tersebar di tropika dan subtropika. Yang kedua, famili Casuarinaceae. Karakteristiknya yaitu pohon, ranting hijau, daun terreduksi menjadi berbentuk sisik, 4-16 daun per buku, dan berkarang. Bunga uniseks, majemuk tanpa perian. Buah merupakan kumpulan buah kecil seperti buah kerucut, biji keras bersayap. Hanya satu marga, yaitu monogenerik, yaitu marga Casuarina. Kegunaan dari famili Casuarinae yaitu tanaman peneduh ataupun tanaman hias. Yang ketiga, famili Santalaceae. Ciri karakteristiknya yaitu pohon, kayu aroma harum, daun tunggal, helai tipis dan opposite, bunga kecil, biseks dan beraturan. Jenis dari buah tersebut yaitu buah batu. Yang keempat yaitu famili Moraceae, dengan ciri khas yaitu pohon bergetah putih dengan tunggal berseling, stipula muda rontok dengan meninggalkan bekas atau kunan cincin. Bunga kecil, uniseks, majemuk, ada yang terkurung di dalam dasar bunga berbentuk kendi. Buah semu atau pada marga Ficus. Buah tunggal, nut atau drupe atau buah majemuk. Terdapat anggota 53 marga yang berada di daerah tropika. Yang di belakang saya merupakan pohon nangka yang termasuk ke dalam famili Moraceae. Pada pertemuan 9 yaitu famili Sapoteaceae, famili Apocynaceae, famili Rubiaceae, dan famili Fabaceae. Karakteristik dari famili Sapoteaceae yaitu pohon bergetah putih, memiliki percabangan ketapang, daun tunggal, artedate, tepi daun rata. Bunga biseksual, beraturan, tersusun dalam malai, dan termasuk buah buni. Anggota sekitar 40 marga yang berada di daerah tropika. Manfaat dari famili Sapoteaceae yaitu sebagai kayu, getah perca, buah, dan tanaman peneduh. Yang kedua yaitu famili Apocynaceae dengan karakteristik pohon bergetah putih, daun tunggal atau opposite atau vertikal, bentuk umumnya olacenolate. Bunga biseksual, beraturan, tunggal atau majemuk, bagian dasar corolla membentuk tabung atau corong. Buah bervariasi, polisile, drupe atau kapsul, umumnya berpasangan. Anggotanya sekitar 300 marga yang berada di daerah tropika dan subtropika. Manfaat dari famili Apocynaceae yaitu tanaman hias, untuk upacara adat atau yang berada di keagamaan Bali. Yang ketiga yaitu famili Rubiaceae dengan karakteristik pohon atau herba atau semak, daun tunggal, opposite,
tepi daun rata. Bunga biseksual, beraturan, tunggal dan majemuk, corolla membentuk tabung. Buah termasuk buah kapsul atau drup. Anggotanya sekitar 400 marga yang berada di tropika dan subtropika. Yang keempat yaitu famili Fabaceae dengan karakteristik pohon, semak atau herba, daun tunggal atau majemuk oposit, exstipulate, ranting bersegi 4. Bunga biseksual, tidak beraturan, komponen bunga berkelipatan 5. Buah drup atau kapsul, biji tanpa endosperma. Anggotanya sekitar 500 marga, terutama di daerah tropika, sebagian di daerah subtropika, dan terbagi dalam 5 subfamili. Yang ini merupakan pohon jati, yaitu contoh dari anggota famili Verbenaceae. Pada pertemuan ke-10 terdapat 4 famili, yaitu famili Clusiae, famili Theaceae, famili Soneratiaceae, dan famili Dipterocarpaceae. Yang pertama yaitu famili Clusiaceae dengan karakteristik pohon bergetah kuning lengket, daun tunggal atau oposit, helaian tebal, kaku seperti kulit. Bunga beraturan, biseksual atau uniseksual. Kepala putih berbentuk perisai atau peltatus. Anggotanya sekitar 15 marga yang tersebar di daerah tropika. Yang kedua famili Theaceae dengan karakteristik pohon atau semak, daun tunggal, alternate, exstipulate. Bunga biseksual, beraturan, yang terdapat sepal 5 dan petal 5. Termasuk ke dalam buah buni atau buah kotak. Anggotanya sekitar 25 marga, tersebar di daerah tropika dan subtropika. Yang ketiga yaitu famili Soneratiaceae, yaitu dengan karakteristik pohon berdaun tunggal, oposit, tepi daun rata, helaian daun kaku seperti kulit. Bunga tunggal, sepal berlekatan di bagian dasar yang terdapat 4-8 helai. Dan peristen atau tidak mudah rontok. Termasuk ke dalam buah buni atau buah kotak. Yang keempat yaitu famili Dipterocarpaceae dengan karakteristik pohon raksasa, sebagian berdamar dan berbanir serta kulit batang mengelupas. Daun termasuk ke daun tunggal, stipulate, tulang daun beragam, bersisik lurus, lengkung dan bentuk tangga. Bunga termasuk biseksual, beraturan, tersusun dengan malai. Sepal 5 helai, bebas atau bersatu di pangkal. Buah berbiji 1, keras, tidak merekah, dan bersayap. Jumlah sepal yang berkembang menjadi sayap bervariasi 2, 3, atau 5 helai. Jumlah jenisnya 512 spesies dan 16 marga. Pada pertemuan 11 terdapat juga 4 famili, yaitu famili Hamamelidaceae, famili Sapindaceae, famili Buceraceae, dan famili Anacardiaceae. Yang pertama yaitu famili Hamamelidaceae dengan karakteristik pohon atau semak, deciduous atau evergreen dengan rambut bintang pada ranting.
Daun-daun tunggal mempunyai daun-daun penumpu, daun alternate, tapi daun bergerigi sampai beringgit, stipulate. Bunga uniseksual atau biseksual beraturan, perian kecil, sepal 4 sampai dengan 5. Bersatu di pangkal, petal 4 sampai dengan 5 lepas, stamen 2 sampai 8, tersusun dalam lingkaran. Bunga hamat kecil tersusun sebagai bunga majemuk dengan bentuk berupa bulir atau bongkol. Mahkota tidak ada atau bunga sama sekali telanjang, termasuk ke dalam buah kotak. Kurang dari 100 jenis termasuk dalam suku ini. Terbagi dalam 25 marga, tersebar di daerah panas dan sedang, kebanyakan yang berada di Asia Tenggara. Yang kedua, famili Sapidaceae dengan karakteristik pohon atau semak, daun alternate atau majemuk. Sapindaceae juga dikenal sebagai keluarga soapberry. Banyak yang lateks, yaitu mengandung lateks, getah susu, dan banyak mengandung sedikit toksikaponin dengan kualitas seperti sabun baik di daunan dan biji atau akar. Bunganya kecil-kecil atau unisex, tidak beraturan, tersusun dalam malai, dan berkelamin tunggal. Terdapat 4 sampai dengan 5 kelopak dan sepal. Termasuk ke dalam buah kotak atau buah batu. Buahnya berdaging dan kering. Manfaat dari famili Sapindaceae yaitu sebagai kayu, sirlap, buah, sabun nabati, dan peneduh. Yang ketiga, famili Burseraceae dengan karakteristik pohon atau semak, mengandung resin. Anggota Burseraceae diciri oleh resin non-alergi yang mereka hasilkan di hampir semua jaringan tanaman dan kulit kayu aromatiknya yang halus dan namun mengelupas. Daun termasuk daun majemuk dan alternate. Daunnya umumnya bergantian, spiral, dan majemuk menyirip ganjil yang berlawanan. Seluruh daun bergerigi. Beberapa anggota diketahui memiliki daun trifoliate dan unifoliate. Bunga-bunga kecil beraturan unisex, majemuk, terdapat sepal 3 sampai dengan 5 dan petal 3 sampai dengan 5. Termasuk ke dalam jenis buah batu atau buah kotak, dan memiliki 17 sampai dengan 18 marga dan 540 spesies tumbuhan berbunga. Yang keempat yaitu famili Anacardiaceae, yaitu dengan karakteristik pohon atau semak, sangat beracun, kadang berbau getah. Pohon mengandung getah, berwarna bening saat keluar batang, kemudian berubah menjadi hitam. Terdapat kanal resin terletak di dalam kulit kayu. Daun tunggal atau majemuk, alternate atau opposite, dan exstipulate. Bunga majemuk dalam malai, kelopak berwarna merah, jambu, atau putih kekuningan. Termasuk jenis buah batu, buah jarang terbuka pada saat jatuh tempo, dan paling sering adalah buah berbiji. Kulit biji sangat tipis atau seperti kerak. Biji bersifat soliter tanpa albumen di sekitar embrio. Manfaat dari famili Anacardiaceae yaitu sebagai kayu, buah, dan biji mete. Yang di belakang saya merupakan pohon rambutan, yaitu anggota dari famili Sapindaceae. Berikut adalah contoh dari famili Anacardiaceae, yaitu pohon ambacang. Dapat kita lihat di bagian belakang saya.
Pada pertemuan 12 terdapat juga 4 famili, yaitu yang pertama famili Meliaceae, kedua famili Euphorbiaceae, yang ketiga famili Bombaceae, dan keempat famili Steraliaceae. Yang pertama yaitu famili Meliaceae dengan karakteristik Meliaceae atau keluarga mahonis sedang berbunga, keluarga tumbuhan, kebanyakan pohon dan semak. Daun majemuk tidak berdaun. Bunga teratur, biseksual, dan tersusun dalam malai. Buah kotak, berbiji ganda, berius atau bersayap. Bunga tampak biseksual atau tapi sebenarnya kebanyakan samar berkelamin tunggal. Bunga terbawa malai, cimes, paku atau cluster. Sebagian besar spesies selalu hijau, tetapi ada juga yang gugur, baik di musim kemarau atau di musim dingin. Yang kedua yaitu famili Euphorbiaceae dengan karakteristik pohon, herba atau semak yang bergetah putih, daun tunggal berseling, dan mempunyai daun penumpu. Daunnya bergantian, jarang berlawanan dengan bintik-bintik. Mereka sebagian besar sederhana, tetapi di mana kata majemuk berada selalu palmate, tidak pernah menyirip. Stipulate dapat berkurang menjadi rambut, kelenjar atau duri. Tanaman bisa berumah satu atau dicous. Secara radial, bunga simetris berkelamin tunggal. Dengan jantan dan betina biasanya ditanam di tanaman yang sama. Benang sari atau organ jantan berjumlah dari 1 sampai dengan 10 atau bahkan lebih. Bunga betina itu hipogini, yaitu dengan ovarium superior. Termasuk bunga kecil, beraturan, unisex, berumah satu dan majemuk. Termasuk juga ke dalam jenis buah kotak, desan yang 3 ruang. Terdapat sekitar 280 marga kosmopolitan. Keluarga itu mengandung berbagai macam zat beracun atau fitoksin. Yang ketiga yaitu famili Bombaceae yang memiliki karakteristik pohon raksasa, daun berseling, tunggal atau majemuk, menjari, helaian daun kadang-kadang berbulu halus atau bersisik, atau sering disebut dengan stellate hair. Bunga biseksual beraturan, termasuk ke dalam jenis buah kotak, biji berarilus atau terbungkus serat atau bulu bol. Lebih dari 20 marga yang berada di daerah tropika. Yang keempat yaitu famili Sterculiaceae dengan karakteristik pohon, semak atau herba, kadang memiliki banir papan, daun tunggal atau majemuk, daunnya bergantian dan sederhana atau jarang palem-loben atau majemuk. Ketentuan hadir tetapi mereka ditumpahkan dini. Bunga biseksual atau uniseksual, bunganya actinomorfik atau jarang. Yang di belakang saya merupakan pohon mahoni, contoh dari famili Meliaceae. Yang di belakang saya merupakan pohon karet yang termasuk anggota jenis famili Euphorbiaceae. Pada pertemuan 13 terdapat juga 4 famili, yaitu famili Myrtaceae, famili Ebenaceae, famili Timalaceae, dan famili Rhizophoraceae. Yang pertama yaitu famili Myrtaceae dengan karakteristik pohon atau semak, berdaun tunggal, berhadapan atau berseling, exstipulate, terhadap bintik-bintik kelenjar minyak, bila diremas berbau harum atau menghasilkan minyak atsiri. Beberapa marga memiliki tulang daun tepi atau marginal vein. Bunga biseksual,
Petal menyatu membentuk tabung dan berada di atas bakal buah. Stamen melimpah, termasuk ke dalam jenis buah buni, kotak, dan batu. Kulit batang sebagian anggotanya mengelupas tipis. Yang kedua yaitu famili Ebenaceae dengan karakteristik pohon dengan kulit batang berwarna hitam. Sebagian anggotanya memiliki kayu berwarna hitam, daun tunggal atau alternate di stick house, helaian tebal, kaku seperti kulit, dan berbintik zat arang. Termasuk ke dalam bunga uniseksual, tunggal atau majemuk. Dan terdapat pada jenis buah buni atau beri. Yang ketiga yaitu famili Timelaceae dengan karakteristik pohon berdaun tunggal, tepi daun rata, alternate atau opposite, exstipulate. Bunga termasuk bunga biseksual, beraturan, tunggal atau majemuk, petal membentuk tulang. Buah batu atau kotak, tidak merekah, anggotanya sekitar 40 marga. Famili Rhizophoraceae yang karakteristiknya pohon berdaun tunggal, opposite, memiliki interpetiolari stipulate yang mudah rontok, helaian daun tebal, kaku seperti kulit. Bunga termasuk bunga biseksual, tunggal atau majemuk dan beraturan. Terdiri dari sepal 4 sampai dengan 8 helai. Petal ada beberapa kecil, halus dan cepat rontok. Dan dapat tumbuh di hutan mangrove dan tanah kering. Di belakang saya dapat kita lihat yaitu pohon jambu, yaitu contoh dari famili Myrtaceae. Pada pertemuan 14 terdapat juga 4 famili. Yang pertama famili Anonaceae, yang kedua famili Myristicaceae, yang ketiga famili Lauraceae, dan keempat famili Fabaceae. Yang pertama yaitu famili Anonaceae, yang karakteristiknya yaitu pohon dengan daun berseling satu bidang atau alternate di stick house, jumlah komponen bunga kelipatan 3, sepal 1 seri, petal 2 seri, di mana seri atau lingkaran terdalam tidak berfungsi atau mandul. Tergolong kepada buah majemuk multiple. Anggotanya lebih dari 80 marga yang tersebar di daerah tropika. Yang kedua yaitu famili Myristicaceae dengan karakteristik pohon dengan getah merah, daun tunggal, berseling, kadang beraroma. Bunga berukuran kecil, unisex, tunggal atau majemuk. Tergolong kepada buah batu atau drupe, mereka bila sudah tua. Biji diselubungi arilus berwarna merah. Arilus mirip bakal biji yang berkembang. Terdapat anggotanya 15 marga dan 3 marga yang dijumpai di Indonesia, yaitu Myristica, Schema, dan Horsfieldia. Yang ketiga yaitu famili Lauraceae dengan karakteristik pohon berdaun tunggal dan bersering, bunga beraturan, unisex atau bisex, kepala sari memiliki 4 katup atau jendela. Tergolong kepada jenis buah batu atau drupe. Bagian pohon kadang beraroma. Terdapat anggotanya 30 marga, sebagian besar di daerah tropika. Yang terakhir yaitu famili Fabaceae dengan karakteristik pohon berdaun majemuk, kecuali marga Inocarpus, daun berseling dan mempunyai daun penumpuh. Tergolong kepada bunga kecil atau besar, bisex dan majemuk.
termasuk buah polong atau legum, merekah atau tidak merekah. Dan terdapat anggotanya sangat banyak, sekitar 550 marga yang tersebar di luas di muka bumi, memiliki 3 anak suku atau subfamili yang dapat dibedakan berdasarkan karakter bunganya. Ini belakang saya merupakan contoh famili dari Annonaceae, yaitu pohon nangka. Yang kedua yaitu pohon kenanga, yang termasuk famili dari Annonaceae. Yang di belakang saya merupakan pohon alpukat yang terdapat pada jenis famili Lauraceae. Yang di belakang saya merupakan contoh famili dari Fabaceae. Yang di belakang saya merupakan pohon petai Cina, yaitu termasuk ke famili Fabaceae. Demikianlah hasil penjelasan saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.